Halo, selamat pagi siswa kelas 9 di SMP Negeri 212 Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai belajar kembali tentang persamaan kuadrat. Di persamaan kuadrat ini merupakan lanjutan dari penggunaan akar dan pangkat yang sudah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi saya pesan di sini, nanti walaupun di persamaan kuadrat ini mungkin akan sedikit rumit, tapi saya percaya kalian bisa kalau kalian memahami apa yang saya jelaskan dengan perlahan-lahan. Jadi kalau kalian bingung, kalian coba putar ulang lagi ya. Jangan menyerah ya, karena di sini nanti bukan susah, tapi dia perlu ketelitian yang cukup tinggi karena kalian harus fokus dan konsentrasi terhadap langkah yang kalian nanti akan hadapi atau akan kalian gunakan gitu ya, kan di sini ada cukup banyak sekali langkah. Jadi kalian harus mengerjakan soal atau mungkin kalian menyelidiki sebuah kasus itu dengan benar-benar teliti gitu ya, agar tidak ada kesalahan. Nah, di persamaan kuadrat ini kalian harus tahu bagaimana kalian menggunakan pangkat, menarik akar, dan sebagainya. Oke, kita biar nggak bingung, coba kita lihat lagi ya, apa sih itu persamaan kuadrat gitu ya. Kita cek di sini. Jadi pembelajaran kita kali ini nanti kita akan dibagi menjadi 3 sub materi. Yang pertama adalah bentuk umum persamaan kuadrat itu apa, lalu akar persamaan kuadrat itu apa. Jadi kalau akar di sini ini bukan akar kalau di biologi atau di IPA akar tumbuhan, enggak. Akar itu di sini adalah nilai atau hasil. Ya, hasil yang membentuk persamaan. Bagaimana persamaan itu terbentuk, itu ada akar-akarnya. Ya, terus banyaknya akar persamaan kuadrat itu seperti apa, ada berapa banyak gitu ya. Kita akan belajar ini satu persatu. Lalu, ini yang bentuknya. Dari namanya saja ya, bentuk umum persamaan kuadrat, ada kata kuadrat, pasti nanti ciri khasnya ada kuadratnya di sebuah persamaan. Persamaan itu, kalau persamaan biasa, itu persamaan linear yang biasa atau satu variabel itu, seperti misalkan X tambah 5, terus 5 ditambah Y, terus X ditambah 20 sama dengan 15. Itu namanya persamaan biasa, persamaan linear. Nah, tapi kalau di persamaan kuadrat, ini bentuknya seperti ini. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, C itu bilangan real. Bilangan real itu yaitu bilangan yang bukan 0. Ya, bilangannya bilangan kayak bilangan bulat, ada bilangan negatif, seperti itu. Bilangan real. Dan A tidak sama dengan 0. Karena kalau A-nya ini 0, berarti 0 dikali X kuadrat, itu X-nya hilang kan, berarti tinggal BX plus C. Sedangkan kalau BX plus C, X-nya hanya 1, seperti yang tadi saya bilang, itu hanya persamaan linear biasa, gitu ya. Kemudian X itu disebut variabel. X ini variabel. Lihat X dan X. Boleh nggak Pak ada X dan Y? Tidak boleh. Jadi persamaan kuadrat itu hanya ada satu variabelnya saja, yaitu hanya X saja, atau Y saja, atau SP saja sejenis. Nah, A, B, dan X, A, B, dan C itu apa aja? Kita lihat. A itu koefisien dari X kuadrat. Koefisien itu angka yang menempel di variabel. Contoh, kalau ini ada 3X kuadrat, berarti koefisiennya adalah angka 3. Ya, koefisiennya. Kemudian, yang BX. BX itu koefisien, jadi koefisien juga, tapi dia yang menempel di X. Misalkan tadi 3X kuadrat ditambah 5X plus C. Nah, berarti koefisien dari X aja itu berapa? Koefisiennya berarti 5, gitu ya. Terus C itu konstanta. Konstanta itu hanya angka, dia tidak ada variabel apapun, tidak ada huruf apapun. Dia berdiri angka sendiri, gitu ya. Contoh seperti ini. X kuadrat yang pertama ya, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1. Ini variabelnya berarti apa? Variabelnya adalah X, terus koefisien dari X kuadratnya apa? Berarti kalau tidak ada angkanya, berarti koefisien dari X kuadrat yaitu di sini ada 1. Koefisien dari X itu yaitu 2. Ya, konstantanya berarti adalah negatif 1 gitu ya. Terus yang ini yang kedua, B. 2T kuadrat ditambah T sama dengan 0. Nah, kalau ini sama persamaannya, tapi lihat, yang ini A-nya, tadi A kan, koefisien yang menempel di variabel T kuadrat, yaitu angka koefisiennya adalah 2. Variabelnya apa? Variabelnya hanya ada T. Ya, ini persamaan kuadrat. Terus, ditambah T sama dengan 0. Nah, B atau B-nya tadi apa? Koefisien yang menempel di T, berarti B
B-nya adalah 1. Ya, koefisien yang menempel di T adalah 1. Ada konstantanya nggak di sini? Ada, yaitu 0. Kenapa? Karena nggak ada ditulis di sini ya. Plus 0 atau plus berapa nggak ada. Jadi di sini konstantanya 0. Terus yang C, M kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Di sini variabelnya apa? Variabelnya M. Ya, hanya ada M ya. Terus koefisien yang menempel di variabel M kuadrat berarti berapa? 1. Ya. Ada nggak B, nilai dari B? Koefisien B? Tidak ada. Terus konstantanya berapa? Konstantanya yaitu negatif 3. Ya, tidak ada variabelnya atau hanya angka berdiri sendiri. Kalau ini persamaan kuadrat, ya persamaan kuadrat juga. Tapi di sini dia cuma variabelnya n dengan koefisiennya A yang menempel di huruf n kuadrat itu hanya ada 1. Tidak ada B dan tidak ada C. Gitu ya. Ini persamaan kuadrat. Lalu, nah ini akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat itu adalah penyelesaiannya. Contoh nih ya. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Ruas kiri, ini ruas kanan udah 0. Berarti ruas kiri ini gimana caranya sih biar ini nilainya 0 gitu ya. Berapa nilai X sih biar di sini nanti 0. Nah, maksudnya apa nanti kita cek. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan. X-nya itu diganti berapa sih biar nanti hasilnya itu sama dengan 0. Nanti kita coba ya. Kita lanjut. Nah, contoh. Misalkan nih, selidiklah kebenaran pernyataan. Persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 10X plus 16 sama dengan 0. Kira-kira X-nya itu kita ganti berapa sih biar hasilnya 0? Apakah benar negatif 2 dan 8? Penyelesaiannya akar-akarnya gitu ya. Ketika min 2 dimasukkan ke sini, apakah nanti hasilnya itu benar 0? Atau ketika 8 dimasukkan ke sini, apakah nanti hasilnya 0? Seperti itu. Jadi prinsip persamaan kuadrat itu mencari yang sebelah kiri. Itu hasilnya itu biar jadi 0, X-nya itu diganti berapa sih? Itu istilahnya gitu. Cara singkatnya seperti itu. Angka berapa yang bisa mengganti X biar yang sebelah kanan 0? Nah, ini masih diselidiki ya. Jadi kira-kira kalau ini yang kedua, X kuadrat tambah 2X min 35 sama dengan 0. Ketika saya masukkan min 7, apakah nanti hasilnya sama dengan 0? Atau ketika saya masukkan 5, apakah nanti ketika saya masukkan ini, hasilnya ini adalah 0 ketika saya masukkan sini gitu ya. Itulah prinsip persamaan kuadrat. Nah, nanti kita akan belajar ini di pertemuan berikutnya. Tapi kita hari ini akan belajar yang lebih simpel terlebih dahulu. Nah, ini kalimat panjangnya, tapi tetap saya bacakan aja biar kalian mengerti dan kalian nanti bisa membuka ini. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 bisa mempunyai 2 akar, 1 akar, atau bahkan tidak mempunyai akar. Kalau yang punya 2 akar itu berarti X-nya ada 2. X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kalau 1 akar itu berarti hanya X-nya hanya murni misalkan hanya 1 angka itu yang bisa membuat ruas kiri ini menjadi 0. Hanya 1 angka di seluruh angka yang bisa membuat persamaannya jadi 0. Atau bahkan nggak ada angka apapun atau bahkan tidak punya penyelesaian, tidak punya akar yang bisa membuat persamaan ini 0. Jadi ada 3 jenis ya. Nah, bagaimana melihat jenis-jenisnya yang dia mempunyai 2 akar, 1 akar, atau bahkan nggak punya akar itu ngeceknya gimana sih? Nanti pas kita sudah menghitung panjang lebar, oh ternyata ya hasilnya ternyata nggak ada akarnya nih, gitu ya. Saya akan kasihkan rumus kalian cepatnya biar kita bisa tahu, yaitu menggunakan diskriminan. Ya, menggunakan rumus diskriminan atau disingkatnya dari D, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat itu ini, B kuadratnya 4 dikali A, angka yang nempel di sini, dan C-nya. Nah, ketika nanti kalian sudah ketemu, persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real. 2 akar real itu berarti akarnya ada 2, angka ini dan angka ini. X-nya itu ada 2. Ketika D-nya, D yang kalian cari itu nanti nilainya lebih dari 0. 3, 7, 10, 12. Nah, itu berarti D-nya lebih dari 0. Itu berarti akan punya 2 akar. Terus, persamaan kuadrat punya 1 akar jika nilainya adalah D sama dengan 0. Ketika kalian udah menghitung D ini hasilnya, ternyata 0 ya. Itu berarti pasti dia akan punya 1 akar atau disebut 2 akar real kembar sama. Terus ada juga ketika persamaan kuadrat nggak punya akar, nggak punya penyelesaian, itu berarti ketika D-nya ini hasilnya nanti negatif. Jadi jangan bingung kalau hasilnya negatif. Itu berarti artinya dia tidak mempunyai akar, tidak punya penyelesaian, gitu ya. Oke, kita cek. Nah, ini sudah ya. Nah, tidak semua persamaan kuadrat mempunyai akar penyelesaian. Caranya yaitu dengan diskriminan tadi ya. Lalu ini caranya tadi.
singkatnya seperti ini. D lebih dari 0 itu berarti PK itu persamaan kuadrat punya dua akar berbeda. Ya, ada dua akar. D sama dengan 0 berarti dua akar yang sama atau satu akar. D kurang dari 0 berarti tidak punya akar atau tidak punya penyelesaian. Nah, contoh. Ini persamaan ini. 2x kuadrat kurangi 14x plus 24 sama dengan 0. Langkah pertama yang kalian tulis adalah A, B, dan C-nya dulu. A-nya berarti 2, ya kan? B-nya berarti negatif 14, hati-hati ya, negatif 14 ya, bukan 14. Dan C-nya yaitu 24. Kamu masukkan ke rumus tadi D-nya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Dimasukkan. D-nya sama dengan B kuadrat. Oh, berarti negatif 14 kuadrat dikurangi 4. 4 tuh udah dari rumusnya ya. A-nya 2, ya kan? C-nya 24. Jadi, D-nya negatif 14 kuadrat, 196, dikurangi min 4 kali 2, 8. Min 8 kali 2, 4, itu min 192. Oh, D-nya ketemu 4. Berarti kalau D-nya 4, kita langsung cek yang tadi. Kalau D-nya 4, itu berarti D-nya lebih dari 0 kan? Ya kan? Berarti kesimpulan, nanti kalian tulis kesimpulan ya. Kesimpulan persamaan ini mempunyai nilai D sama dengan 4. Oh, berarti D-nya ada lebih dari 0 nih. Jadi, persamaan 2x kuadrat min 14x plus 24 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang berbeda sesuai dengan tadi kriteria 3 tadi. Kalau D lebih dari 0, D sama dengan 0, dan D kurang dari 0, gitu ya. Lalu contoh ini lagi, persamaan kedua. X kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Kita data dulu, A-nya 1, karena nggak ada angkanya, berarti A-nya 1. B-nya 6, B-nya itu yang nempel di X ya. C-nya 9, konstannya 9. Kita masukkan ke rumus, tulis dulu. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, gitu kan. Lalu masukkan, D sama dengan B kuadrat. B kuadratnya itu 6, yaitu 6 kuadrat, dikurangi 4 kali A, A-nya kan tadi 1, masukkan ke sini. C-nya C9, masukkan. Hitung, 36, ini kan 6 kuadrat 36, kurangi negatif 4 kali 1 kali 9, yaitu min 36. Berarti D-nya itu 0. Oh, berarti kalau 0, kesimpulannya X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0 mempunyai nilai D sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0, berarti apa tadi? Jadi, persamaan X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang sama atau mempunyai satu akar, gitu ya. Karena disederhanakan, kalau sama dihitungnya 1. Terakhir, 3x kuadrat min 9x plus 12. Kita data ABC-nya dulu. Ini udah ngerti ya sampai sini. Terus tulisnya rumus. B kuadrat kurangi 4AC. Lalu dimasukkan min 9 kuadrat yaitu 81. Min 4 kali 3 kali 12 yaitu min 144. 81 kurang 144. Oh, jangan bingung kalau di sini ternyata negatif. Negatif ada artinya juga. Kesimpulannya, 3x kuadrat kurangi 9x plus 12 sama dengan 0. Punya nilai D-nya adalah negatif 63. Kita lihat ya rumus 3 tadi. Kalau 3 negatif berarti kan kurang dari 0 nih. Kalau kurang dari 0 nih kan, jadi persamaan ini tidak mempunyai akar. Itu kesimpulannya ya. Nah, ini silakan tugas ke-7 hari ini, silakan kalian kerjakan dengan penulisan rumus tadi, ditulis datanya dulu ABC-nya, lalu caranya, lalu kesimpulan jangan lupa ditulis yang rapi biar saya bisa baca ya. Ada 5 tugas 7-nya A, B, C, dan D, E. Silahkan kerjakan semuanya. Ini angkanya hampir mirip, tapi nanti kalian lihat yang mana yang punya D sama dengan 0, D lebih dari 0, atau D kurang dari 0. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ini bermanfaat dan kalian bisa mengerti. Kalau nggak mengerti, silahkan kita diskusi di grup. Tugas ini silahkan dikerjakan sekarang, tapi pengumpulannya seperti biasa di pertemuan berikutnya, gitu ya. Lebih baik mengerjakan sekarang daripada harus ditunda-tunda. Oke, selamat belajar, semangat pagi, dan selalu tetap sehat.